Yang kami hormati dosen pengampu studi perilaku dan budaya organisasi, dan tak lupa pula yang kami hormati kepada teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang saya buat yang berjudul perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses transformasi yang membawa pada tingkat yang lebih baik dalam sebuah kelompok atau organisasi. Dalam organisasi tentunya ada perubahan. Perubahan adalah suatu proses alamiah yang suatu ketika harus terjadi karena hal itu merupakan suatu dinamika yang membawa kemaslahatan. Perubahan organisasi ada 3 tipe perubahan. Yang pertama, developmental change, yaitu mencerminkan perilaku, keterampilan, metode, standar kinerja atau kondisi yang telah ada. Yang kedua, transitional change, dimulai ketika pemimpin mengetahui bahwa suatu masalah akan terjadi dan bahwa sesuatu dalam operasi perlu berubah atau diciptakan untuk melayani lebih baik permintaan sekarang atau yang akan datang. Yang ketiga, transformational change. Transformational change ini paling sulit dipahami dan merupakan tipe perubahan yang paling kompleks yang dihadapi organisasi saat ini. Cukup sekian presentasi peta konsep yang saya buat ini yang berjudul perubahan organisasi, meliputi tipe-tipe perubahan organisasi, yang mana tipe-tipe ini sangat penting untuk diketahui. Langsung saja perkenalkan, nama saya Imam Tantowi, saya dari Prodi MPI 2A. Saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep yang berjudul manajemen stres. Nah, sebelum kita membahas manajemen stres, kita harus tahu dulu apa sih manajemen stres. Nah, manajemen stres adalah tentang bagaimana kita melakukan sesuatu dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosional, jadwal pelaksanaan, dan cara menyelesaikan masalah. Nah, dalam manajemen stres ini ada beberapa, kita harus melakukan sesuatu yang melibatkan pendekatan, yaitu apa saja pendekatan tersebut. Yakni yang pertama adalah pendekatan fisik. Pendekatan fisik ini termasuk dengan olahraga teratur, relaksasi otot progresif, pernafasan dalam, dan yoga. Aktivitas ini dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan kesehatan. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan mental. Pendekatan mental ini meliputi teknik meditasi, visualisasi progresif, dan mindfulness. Dengan fokus pada pikiran dan perasaan, teknik ini membantu mengatasi stres dengan menenangkan pikiran dan memperkuat koneksi antara pikiran dan tubuh. Nah, lanjut yang nomor 3, yaitu adalah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini melibatkan manajemen waktu, mengatur prioritas, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Nah, pendekatan ini membantu kita agar bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ekspektasi, agar kita tidak mendapatkan pikiran yang melebihi karena ekspektasi kita kadang gagal atau tidak sesuai ekspektasi. Makanya itu kita harus pintar-pintar memanajemenkan waktu atau mengatur prioritas dan mengembangkan keterampilan komunitas yang efektif agar
dapat mengelola tugas-tugas sehari-hari, dapat membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan produktivitas. Nah, yang terakhir itu adalah pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan ini mencakup menciptakan lingkungan pendukung baik di rumah maupun di luar rumah. Nah, hal ini bisa menciptakan ruang yang tenang untuk beristirahat di rumah ataupun berkolaborasi dengan rekan-rekan atau orang-orang yang di luar rumah untuk mengurangi stres di luar rumah. Nah, dari pendekatan-pendekatan tersebut kita harus mengkolaborasikan beberapa pendekatan yang sudah saya sebutkan yang